Kenalkan, saya Dokter Sajida, dokter yang bertugas di sini. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ajeng, dokter. Oh iya, alamatnya mana Bu? Kasihan Bantul. Oh, Kasihan Bantul. Iya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya dokter, kemarin kan saya habis dari dokter Denny untuk disuruh periksa lab sama EKG. Ini dokter hasilnya. Oh iya, jadi kemarin Ibu sudah periksa ke dokter Denny ya? Iya. Ya, bagaimana Bu? Bisa diceritakan. Kemarin periksa ke dokter Denny, keluhannya apa ya Bu? Macam-macam sih dok. Awalnya tuh saya pusing kayak gitu kan. Iya. Terus badan saya tuh gemeteran. Lama-lama kok dada saya tuh sakit gitu dokter. Lemas juga. Ya, keluhannya banyak berarti ya Iya. Bu? Keluhannya itu sudah berapa lama Bu? Ya sebenarnya udah lama sih dok keluhannya ini, tapi selama 2 minggu ini kok semakin memberat. Semakin memberat ya Bu? Iya. Malah bikin susah tidur kayak gitu dokter. Oh, sampai susah tidur berarti ya Iya. Bu? Ya baik Bu. Tadi sudah saya lihat dari hasil pemeriksaan dokter Denny, kemudian pemeriksaan lab, hasilnya normal-normal saja Bu. Untuk EKG-nya atau rekam jantungnya ini baik, jadi Bu nggak ada masalah ya di jantung. Terus gula, asam urat, kolesterol, fungsi hormon tiroidnya juga semuanya normal Bu. Jadi menurut saya gejala yang Ibu rasakan ini sebenarnya bukan sakit dari fisik Bu, tapi ini ada sakit yang hubungannya dengan perasaan. Jadi Ibu mengalami gangguan kecemasan seperti itu Bu. Oh gitu ya dok. Terus bagaimana ya dokter? Apakah kecemasannya itu bisa dihilangkan? Nggak enak gitu loh dok kalau keluhan ini lama-lama bikin saya tuh ya kayak gitu, pusing, nyari dada, gemeteran gitu dok, berkeringat malam. Oke Bu, insya Allah gangguan kecemasannya itu bisa diatasi. Nanti saya rencanakan untuk pengobatan Bu. Jadi pengobatannya ada dua, pengobatan dengan obat dan tidak dengan obat. Jadi untuk yang tidak dengan obat itu mendampingi dari pengobatan pakai obatnya Bu. Nanti kita diskusi bersama, kita cari penyebab kecemasannya itu apa, sehingga Ibu bisa menemukan solusi dan cara-cara bagaimana mengendalikan rasa cemas itu. Apakah Ibu bersedia nanti untuk mengikuti sesi konseling? Iya bersedia dokter, saya juga nggak enak dokter kayak gini terus rasanya. Oh ya, bentar saya tulis resep dulu ya Bu, nanti untuk obat yang akan dibawa pulang. Oke, baik Ibu Ajeng, kita sekarang ngobrol-ngobrol santai saja ya Bu. Jadi nanti Ibu bisa menyampaikan kepada saya apa yang Ibu rasakan, unek-unek yang Ibu rasakan. Ibu tidak usah khawatir karena informasi yang Ibu sampaikan akan saya jaga rahasianya dan semuanya itu semata-mata hanya untuk tujuan pengobatan. Bagaimana Ibu? Baik dokter. Ya, tadi kan Ibu aja menyampaikan kalau keluhan-keluhannya itu semakin memberat kurang lebih 2 minggu ya Bu? Iya. Ya, nah itu selama 2 minggu ini bagaimana perasaan Ibu? Ya kayak gitu dokter, saya tuh cemas, terus khawatir sama kondisi tubuh saya dokter. Kok semakin hari semakin keluhan-keluhan tersebut semakin sering muncul kayak gitu kan, sampai saya tuh berpikir mungkin ada penyakit serius gitu dok. Oh iya, jadi Ibu merasa cemas ya dengan keluhan-keluhan di tubuh Ibu. Nah, keluhan tersebut apakah sebelumnya itu muncul karena ada masalah atau ada pikiran-pikiran yang banyak Ibu pikirkan akhir-akhir ini? Apa ya dok? Mungkin masalah dengan suami atau keluarga, anak atau teman kerja, ada nggak Bu? Kalau suami itu nggak ada dokter, teman kerja juga saya nggak bekerja kan dok. Kayaknya pikiran ke anak saya kayaknya ya dok. Ke anak Bu? Iya. Putranya ada berapa Bu? Ada 2 dokter. Oh iya, kepikiran bagaimana Bu? Mungkin bisa Ibu ceritakan. Iya dokter, kan ini anak saya yang pertama udah kuliah, udah semester 3 dokter. Dari kecil dia tuh nggak pernah keluar jauh gitu loh tanpa saya. Nah ini kemarin kan semester 1 sama semester 2 kebetulan lagi COVID ya dok. Jadi ya alhamdulillahnya di rumah. Tapi kemarin ini belakangan ini udah harus kembali ke luar daerah gitu dokter. Saya khawatir dia itu anaknya akan manja ya dok, takut nggak bisa
mengurus dirinya dengan baik atau gimana, karena saya kan tahu betul anak saya gitu dokter. Itu yang bikin saya cemas gitu dok, apakah bisa anak saya gitu, bikin was-was terus dokter. Oh iya, jadi ibu merasa cemas karena anak ibu itu sekarang di luar kota sendirian ya bu. Pasti berat juga untuk ibu melepaskan anak ibu yang selama ini dalam perawatan dan pengasuhan ibu terus ya bu. Ya, nah jadi sekarang ibu merasa cemas dan khawatir karena ini pertama kali ya bu, berarti berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dengan anak ibu ya. Iya, pertama kalinya dokter. Saya juga was-was terus ini dokter, nggak bisa tidur semalaman. Nah, terima kasih Bu, Ibu sudah menceritakan apa yang Ibu rasakan, kemudian penyebabnya juga apa. Nah, dari sesi konseling ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan nanti setelah kita berdiskusi bersama? Ya, saya ingin mengendalikan rasa cemas saya ya dokter, supaya lebih tenang, terus keluhan-keluhannya itu nggak muncul lagi. Soalnya kalau cemas tuh ya muncul keluhan seperti itu dokter, bikin saya nggak nyaman lah pokoknya dok. Ya, baik Ibu Ajeng. Jadi Ibu Ajeng tadi kesini keluhannya karena cemas dan khawatir akibat banyak memikirkan putra Ibu yang sekarang ada di luar kota ya Bu. Iya. Nah, dari sesi konseling ini Ibu ingin agar bisa mengendalikan rasa cemas itu sehingga nanti bisa beraktivitas seperti biasa lagi, gitu ya Bu. Iya dok. Ya. Nah, untuk mengatasi rasa cemas itu, nanti saya akan mencoba memberikan beberapa edukasi tentang cara mengendalikan rasa cemas. Namun sekali lagi Bu, perlu saya tegaskan, jadi untuk keberhasilan dari sesi konseling ini itu semuanya juga bergantung pada Ibu. Apakah Ibu itu memang ingin untuk benar-benar ingin mengendalikan rasa cemas Ibu atau tidak, dan sangat bergantung pada kesediaan serta partisipasi Ibu. Gitu. Bagaimana Ibu? Apakah saat ini Ibu sudah siap untuk terlibat dalam proses ini? Iya dokter, saya sangat siap. Oke. Nah, pertama sebelum datang ke sini, Ibu itu di rumah biasanya bagaimana untuk mengurangi rasa cemas yang Ibu lakukan apa? Kalau saya ya dok, dengan cara meyakinkan diri saya dokter, itu hanya pikiran gitu loh. Saya biasanya kalau lagi cemas itu saya bawa tidur aja dokter, nanti biar bangun-bangun hilang pikiran cemasnya. Oh iya, ya jadi yang Ibu lakukan juga sudah baik ya Bu. Ibu meyakinkan ulang bahwa ini tuh cuma perasaan Ibu aja gitu, dan perasaan cemas yang Ibu rasakan itu sebenarnya bukan fakta yang terjadi gitu. Nah, mungkin nanti Ibu bisa tambahkan kalau untuk meyakinkan ulang kalau gejala-gejala ini tuh sebenarnya bukan karena sakit atau apa-apa, tapi akibat dari rasa cemas itu sendiri Bu gitu. Nah, Ibu biasanya meyakinkan dirinya dengan cara bagaimana Bu? Yang Ibu katakan apa biasanya? Ya biasa dokter, kalau anak saya baik-baik saja, terus ini hanya pikiran saya, kayak gitu dokter. Habis itu biasanya saya mencari kesibukan lain dokter, biar saya nggak kepikiran. Oh begitu ya Bu. Ya. Nah itu Ibu biasanya dikatakan dalam hati atau Ibu katakan dengan lantang? Dalam hati sih dok. Terus saya juga berkata kalau tenang, ini tuh cuma pikiran aja, semua itu bakal baik-baik aja. Oh gitu. Ya itu sudah bagus Bu. Nah selain itu bisa ditambah dengan latihan pernafasan. Sudah tahu atau belum Bu? Belum dokter. Oke, saya ajarkan ya Bu, nanti bisa Ibu tirukan juga. Tuh, jadi untuk latihan pernafasan, nanti Ibu bisa duduk dengan rileks, gitu kan? Duduk dengan rileks, kemudian dilemaskan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kemudian Ibu nanti bisa memejamkan mata. Kemudian nanti tarik nafas panjang dari hidung, kemudian keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Ya, coba Bu diulang lagi. Oke. Tarik nafas panjang lewat hidung, keluarkan perlahan lewat mulut. Ya, teknik pernafasan ini nanti bisa Ibu ulang 3-5 kali sampai Ibu merasa tenang. Nah, setelah itu nanti Ibu bisa mengatakan kata-kata afirmasi atau keyakinan Ibu. Tadi kan contohnya misalkan, tenang, ini hanya pikiran gitu. Anak saya baik-baik saja. Gejala yang saya alami juga bukan suatu penyakit gitu ya. Iya dokter. Ya. Nah itu cara yang kedua.
Nah, selanjutnya kalau misalkan pakai cara pertama itu belum membaik, nanti ada cara kedua, Bu. Tuh, caranya adalah dengan mengalihkan ke aktivitas-aktivitas tertentu. Jadi biar ibu itu nggak mikirin kecemasan-kecemasan ibu terus gitu. Mungkin ibu bisa melakukan memasak atau beres-beres rumah, Bu. Iya Ya. dokter, kalau merajut bagaimana dok? Soalnya saya kan suka merajut gitu dokter, apakah boleh? Wah, itu bagus, Bu. Dengan merajut juga bisa. Nah, nanti merajut kan sambil santai. Nanti mungkin ibu juga bisa sambil mendengarkan lantunan ayat Al-Quran agar lebih tenang. Atau bisa juga mendengarkan musik-musik kesukaan ibu gitu, Bu. Ya gitu ya dokter. Kalau lalu jika saya sudah melakukan latihan pernapasan nih dokter, terus saya juga udah meyakinkan diri saya, Ya. terus merajut, Ya. tapi belum efektif, itu harus bagaimana ya dok? Nah, ini berarti harus ke cara yang ketiga, Bu. Nah, untuk cara ketiga, nanti ibu itu perlu ngobrol, perlu berbicara, atau istilahnya perlu curhat gitu, Bu. Nanti curhat ke mungkin teman, atau suami, atau tetangga. Nah, kira-kira kalau ada di situasi seperti itu, ibu mau mengajak ngobrol siapa nanti? Kalau suami saya kayaknya nggak bisa ya dokter, soalnya suami saya kan kerja. Mungkin saya curhatnya sama teman saya, tetangga rumah saya gitu loh dokter. Ya deket sih dok. Ya, alhamdulillah. Berarti ibu sudah ada gambaran ya, nanti mau ngobrol sama siapa gitu. Baik ibu, jadi kita sudah melewati rangkaian konseling tadi ya Bu. Monggo, silakan sekarang bisa ibu simpulkan kembali tentang apa yang sebenarnya ibu alami. Kemudian dari hasil tadi kita diskusi, cara mengatasinya itu kira-kira bagaimana? Ya baik dokter, kesimpulannya yang saya tangkap ya dok, jadi gejala yang saya alami itu merupakan akibat dari kecemasan atau kekhawatiran saya sendiri. Lalu untuk mengatasinya dengan teknik pernapasan, terus meyakinkan diri dan juga merajut kayak gitu. Mungkin untuk teknik pernafasannya Bu bisa dipraktekkan sama meyakinkan dirinya bagaimana tadi? Ya, tarik nafas dalam, lalu hembuskan, lalu meyakini bahwa semua ini dari pikiran saya dan semua akan baik-baik saja. Seperti itu dokter. Iya betul Bu. Terus kalau sudah tadi dengan pernafasan, terus ibu juga sudah merajut, tapi belum membaik, yang ibu mau lakukan selanjutnya apa? Bercerita dengan teman saya dokter, untuk menghilangkan kegelisahan saya atau kecemasan saya. Seperti itu mungkin dokter. Oh iya, alhamdulillah. Berarti sekarang Ibu Ajeng sudah mengerti ya bagaimana perasaan Ibu Ajeng, terus penyebabnya apa dan cara mengendalikannya. Gitu. Semoga nanti dengan obat yang saya berikan, kemudian tadi cara-cara yang sudah didiskusikan, bisa Ibu praktekkan dan bisa membuat Ibu merasa lebih nyaman dan lebih baik. Gitu ya Bu. Ya dokter. Alhamdulillah, ini sudah selesai ya Bu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita jadwalkan 2 minggu ya Bu. Nanti sambil menunggu obat yang Ibu konsumsi juga habis, itu nanti Ibu bisa dipraktekkan Bu di rumah cara-cara yang tadi sudah saya sebutkan gitu Bu. Nah ini untuk obat nanti yang dibawa ke farmasi. Ya. Baik dokter, ini aja ya dokter. Yeah. Nah, satu lagi Bu, saya yakin Ibu Ajeng itu orang yang kuat, orang yang bisa mengatasi ini dengan baik. Saya doakan semoga Allah memberi pertolongan, kemudian Allah mengampuni segala kesalahan dan bisa memberikan ketenangan di hati Ibu. Gitu. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu sesi konselingnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin tidak ya dok. Sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Monggo Ibu. Terima kasih dokter. Ya, wassalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.